Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh El Mori, alami manfaatnya, rasakan kebaikannya setiap hari. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View, POV sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Ya, inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas dan juga lintas generasi. Karena setiap suara selalu punya ruang untuk bercerita dan setiap sudut pandang punya versi dari makna. Dan di sini di POV bersama saya Anton Pradana. Point of View kali ini kita akan membahas tentang wisata bahari Kepulauan Seribu, Jakarta. Dekat nih dari sini, ya kan? Dan sudah hadir bersama kami pengusaha dan juga instruktur selam scuba diving. Dan yang pasti tentang masuk divers juga ada Andin Alifa. Halo, Andin, apa kabar? Halo, baik. Baik, apa kabar hari ini ya? Wah, luar biasa hari ini emang kelihatan ya. Dari looks-nya aja sangat suka diving. Aku paling suka ngeliat perempuan-perempuan Indonesia yang tan gitu loh. Ya kan? Iya, karena yang kayak majority waktu aku emang dihabiskan di Pulau Seribu untuk diving dan juga ngajar. Karena beda antara yang diving sama sering kepanasan. Kalau yang sering kepanasan belang, kalau yang diving emang tanningnya full, bagus rata gitu loh. Jadi nggak kayak martabak gitu. Kalau yang gosong naik motor kan kayak martabak ya. Iya. Jadi ini agak kuning, sini coklat banget. Oke Andin. Dan boleh mungkin diceritain sendiri nih. Jadi Jakarta kan selama ini emang dikenal sebagai kota metropolitan gitu ya. Tapi di balik keramaian perkotaan yang kotanya kota banget nih, ada destinasi wisata bahari yang emang kayak menawarkan keindahan alam, apalagi di Kepulauan Seribu udah rame dan common banget gitu ya. Menurut Anda sendiri, seberapa besar potensi wisata bahari yang dipunyai sama Kepulauan Seribu? Wah, sebenarnya Pulau Seribu itu potensinya sangat besar ya. Karena pertama jarak kita sama kota itu deket banget. Jadi emang ideal, terutama untuk pekerja. Misalkan mereka cuma punya off day-nya Sabtu dan Minggu. Mereka tuh kalau mau ya short escape lah, itu bisa banget ke Pulau Seribu. Itu wisatanya kita juga banyak bisa snorkeling, free diving, scuba diving. Sampai kalau kalian bener-bener mau chill, santai di pantai atau di suatu pulau aja tuh bisa. Banyak banget pilihannya kita. Oke, di sana tuh berarti kan orang itu akan, ya karena jaraknya cepet, naik mobil kita langsung ketemu laut, nggak perlu naik pesawat dulu gitu ya. Iya, bener. Hemat. Nah, Nin, ini kan berarti kamu kalau di sana di Kepulauan Seribu kamu sudah punya suatu hal yang emang kamu bisa berikan nih untuk wisatawan. Nah, biasanya mereka tuh ngapain aja sih Nin, di sana? Kayak yang aku mention tadi, kita ini kan base-nya Mazu Divers, tempat yang aku kerja Nah, ini. itu gimana? Usahaku itu adalah kita base-nya di Pulau Pramuka. Di Pulau Pramuka itu sendiri kita banyak peluang wisata, seperti contohnya snorkeling. Kamu kalau misalkan belum mempunyai sertifikasi untuk free diving atau scuba diving, kamu bisa snorkeling. Kamu bisa main di pantai, kamu bisa island hopping, ada namanya pulau air, ada juga restoran apung di sana. Jadi memang kalau misalkan memang kamu nggak punya sertifikasi, itu bisa banget kamu ngelakuin snorkeling. Tapi other than that, kita di Pulau Pramuka juga memfasilitasi untuk teman-teman yang ingin mengambil sertifikasi scuba diving atau teman-teman yang pengen ngelanjutin free dive-nya atau juga lanjutin scuba-nya, itu bisa juga di Pulau Pramuka. Oke, jadi tujuan orang di sana sebetulnya kebanyakan adalah untuk sertifikasi atau gimana untuk orang di sana itu sebenarnya? Karena kita balik lagi ya, lokasi kita sangat ideal, kita nggak perlu naik pesawat, kita nggak perlu juga takes time yang banyak untuk sampai ke destinasi kita. Itu benar-benar banyak banget orang-orang yang datang ke Pulau Pramuka itu sendiri untuk mengambil sertifikasi, baik scuba diving ataupun free diving. Tapi selain itu, untuk orang-orang yang mau menambah pengalaman, mau menambah log istilahnya kalau di dunia scuba diving, itu juga sering banget datang ke Pulau Pramuka buat
istilahnya nambahin pengalaman dulu sebelum mereka diving ke tempat-tempat yang bisa dibilang lebih ekstrim lah medannya. Oke, Kayak gitu. jadi istilahnya adalah di Pramuka nih primagamanya anak anak sekolah. Iya, bener dong. Pulau kita udah mencetak mungkin udah ribuan divers sebenarnya. Banyak banget yang ngambil sertifikasi di Pulau Pramuka. Oke, jadi orang-orang memang banyak yang ke sana untuk sertifikasi khususnya. Betul. Tapi kalau untuk yang memang coba experience di sana, itu banyak juga nggak sih untuk orang-orang yang sudah udah tersertifikasi nih, tapi gue masih pengen di sana gitu. Banyak juga. Kita memang termasuk salah satu dive center atau tempat scuba diving yang memang lokasinya di pulau. Betul. Banyak teman-teman sesama pengusaha bisnis dive center yang memiliki kantor di Jakarta, mereka biasanya bikin trip. Oh, tanggal 9-10 kita ada trip ke Pulau Pramuka. Tripnya misalkan ada shipwreck trip atau misalkan makro. Makro itu mencari underwater fotografi, tapi mencari hal-hal yang kecil-kecil, kayak kecil. Mereka cari kayak gitu. Ikan lele ada, ikan lele nggak ada ikan. Ikan lele kan agak ikan air tawar. Kita kan di laut. Nggak ada, kirain lele ada. Oke. Iya, jadi untuk teman-teman dive center yang ada di Jakarta, biasanya mereka bikin trip ke Pulau Pramuka untuk menambah log dan experience kayak gitu. Tapi kan aku memang belum pernah ya ke Pulau Pramuka itu. Itu emang seperti kayak itu di laut lepasnya atau sebetulnya itu kayak ada gedung lagi yang apa ya, yang emang akan bikin area gitu atau gimana sebetulnya? Kita bukan pulau bikinan, berarti jadi memang di pulau sesuai dengan namanya. Pulau Seribu tuh memiliki banyak banget pulau. Nggak sampai 1000 sih, tapi ya iya, itu nama banyak lah intinya gitu. Nah, kalau kalian mau ke Pulau Pramuka, itu waktu tempuhnya sekitar 1,5 jam dari dermaga Sunda Kelapa. Dan kita punya 3 metode transportasi. Ada pakai kapal kayu, ada yang pakai speedboat dari Dinas Perhubungan, ada juga yang speedboat dari pengusaha swasta lah, kayak gitu. Nah itu ya varian harganya beda-beda, waktu tempuhnya juga beda-beda kayak gitu. Itu balik lagi tergantung dengan budget masing-masing. Jadi memang bisa fleksibel banget untuk mengatur budget kalau misalkan mau ke Pulau Pramuka juga. Nah itu kan tapi kamu di Pulau Pramukanya kan berarti kan. Nah di Pulau Pramuka itu sendiri nih, tadi kamu bilang adalah Mazu Dive. Mazu Divers ya. Apa bedanya Mazu Divers sama mungkin dive yang biasa nih atau mungkin tadi scuba diving itu apa sih sebenarnya? Mazu Divers ini merupakan dive center, sebuah pusat penyelaman yang menyediakan jasa misalkan pemandu wisata selam, tangki selam, full gear scuba diving seperti itu. Mungkin bedanya sama mungkin aku bisa bilang operator travel yang lain lah ya. Kalau operator travel yang lain itu tidak bisa menyediakan misalkan tangki scuba gitu. Mereka mungkin bisa menyediakan tapi melalui Mazu juga. Jadi ngambil tangki dari Mazu untuk misalkan ada tamu dari mereka kayak gitu. Kita dive operator dan dive provider gitu sih. Jadi Mazu itu sebenarnya adalah nama perusahaannya. Nama perusahaannya. Oke. Jadi dari situ baru nanti yang kalian yang mengorganize. Yes, betul sekali. Untuk orang-orang inilah. Nah, tadi kamu banyak bilang nih, ternyata dari pengunjung atau wisatawan ini bisa milih ya kan, mau perahu yang apa, mau yang cepat atau enggak. Nah, bedanya di sana itu ada apa aja sih untuk varian yang atau mungkin paket wisata apa aja untuk diving tuh apa aja? Paket wisata untuk diving itu sebenarnya beberapa pilihan. Ada yang dive trip fun diving. Fun diving itu khusus untuk yang sudah bersertifikasi. Jadi udah punya license scuba diving, namanya fun diving. Ada juga kita memiliki program Try Scuba. Try Scuba bernyoba tuh? Iya, untuk orang-orang yang nggak punya sertifikasi dan mereka mau coba scuba diving, itu bisa. Sama yang satu lagi ya, dive course atau kursus scuba diving kayak gitu. Itu 3 inti sih kalau dari scuba diving tuh itu. Nah, rata-rata biasanya yang paling dicari orang yang mana? Kalau di Pramuka yang kalau fun, kita jelasin deh yang fun dulu deh. Fun diving itu seperti apa untuk orang yang sudah pro, yang sudah tersertifikasi itu bedanya apa dia? Dia akan ngapain aja di sana? Kalau kamu sudah tersertifikasi, scuba diving itu memiliki banyak tingkatan. Jadi sebagai contoh untuk open water certification atau level 1, itu kamu maksimal kedalamannya bisa sampai 18 meter. Dan kalau misalkan kamu sudah tersertifikasi advance scuba diver, itu bisa sampai 40 meter.
Maksimal ya, balik lagi ditekankan. Maksimal bukan berarti kamu harus ke 40 meter. atau 18 ya, cuma maksimalnya segitu untuk rekreasional segitu. Kemudian kalau misalkan kamu baru mau coba diving, Benar. itu maksimalnya cuma 5 meter. Oke, kolam renang dong berarti ya? Betul, tapi di laut masih bisa ngeliat banyak ikan. Dan kalau kamu untuk mencoba diving yang try scuba itu benar-benar dipegangin sama instructor. Jadi ditemenin, nggak bisa sendiri. Karena kalau sesimpel ya, cara simpel yang menjelaskan sertifikasi level 1 atau open water itu adalah sebuah kartu yang bisa menunjukkan kalau kamu tuh bisa tanggung jawab sama dirimu sendiri di bawah air kayak gitu. Itu kayak SIM-nya gitu lah ya? Ya kayak SIM yang bisa dibilang Oke. kayak gitu. Oke, jadi di dalam apakah ada tiba-tiba ada polisi yang lagi berjaga di sana? Lagi ngecek-ngecekin ada SIM-nya? trusty cap. Mau coba hamburger di sana bisa. Ada Sandy di sana kayaknya. Ada Sandy juga. Sandy lagi berjemur di bawah air. Benar, setuju. Tapi menarik. Coba tadi yang 40 meter sampai 15 meter, apa sih yang mereka bisa lihat? Apakah di sana tuh secara alamnya emang kelihatan masih jernih banget, makanya orang masih bisa lihat-lihat? Dan kamu tadi bilang kalau untuk yang try dive itu kan masih kelihatan di dasarnya masih kelihatan cerah gitu kan ya? Iya. Kalau yang pro atau yang apa tadi namanya yang advance itu tadi kan di bawah 40 meter. Nah, di 40 meter itu apa yang bisa dilihat? Kan gelap. Benar sekali. Jadi semakin dalam Kan? kita diving, Kita bisa ngeliat dong. semakin sedikit cahaya yang memang menembus Bisa masuk air. dong. Jadi warna-warna kayak kuning, Ya. merah itu hilang. Mereka jadi biru ataupun ungu atau magenta kayak gitu. Itu namanya absorpsi. Tapi kalau misalkan balik lagi medannya ya. Kalau di Pulau Seribu kita memiliki laut yang cukup dangkal. Oke. Cukup dangkal dan memang sedimen kita itu tercampur dengan lumpur. Oke, jadi agak butek gitu dong. Agak butek kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Tapi Benar. memang kondisi laut kita itu sangat suitable untuk beginners. Kenapa? Kita Oke. tidak memiliki arus yang kencang. Oh. Jadi memang sangat-sangat safe dan beginner friendly. Tapi memang berbeda kayak tempat-tempat yang ada di Indonesia Timur, Yes. Bali, Manado itu beda. Karena laut mereka lebih dalam. Jadi kalau misalkan cuaca buruk atau gimana, mereka mungkin masih memiliki visibility yang cukup baik. Nah, kalau Pulau Pramuka selain kita medannya sangat tenang untuk beginners, tadi balik lagi ke pertanyaannya, yang kalau 40 meter bisa lihat apa aja? Kalau di Pulau Pramuka itu majority dari tempat divingnya sekitar 25 meter sampai 30 meter tuh udah maksimal. Oke. Dan kalau di Pulau Pramuka semakin dalam kamu dive, itu semakin gak ada yang dilihat karena pasir. Jadi memang best moment kita itu sebenarnya di shallow water atau airan dangkal. 10 sampai 12 meter itu the bestnya. Udah paling enak. Iya. Apa aja di sana yang jadi andalannya dari Pulau Pramuka nih? Yang orang cari, kok Pramuka mau nyari ini nih? Nyari udang kayak, nyari cumi-cumi mungkin ya kan? Mesti dibawa ke Muara Angke. Itu Dimasak. untuk orang-orang yang mau dimancing. Itu juga bisa ada Iya fishing kan? trip soalnya. Iya kan? Jadi kalau teman-teman yang memang tertarik untuk mancing, itu bisa juga nyewa kapal sama Oke. guide-nya untuk mancing, bisa juga. Tapi kalau misalkan emang untuk free diving dan scuba diving, kamu itu bisa nemu kalau di scuba kita biasanya nyebutnya lazy sea turtle atau penyu mager. Jadi karena sering banget divers di sekitar dermaga Pulau Pramuka, kita juga punya lokasi dive site namanya area perlindungan laut. Itu sering banget diselami oleh scuba divers. Jadi penyu-penyu ini tuh udah become desensitized atau mereka udah ini banget, udah kayak biasa banget ngeliat scuba diver gitu loh. Jadi kayak Jadi udah kenal ya? iya, jadi kayak lu lagi gitu Mirat. Jadi kayak mereka udah kalau misalkan bosen. kita kasih jarak untuk deket, lihat aja mereka biasanya nggak bakal kabur, mereka diem aja. Biasa aja, dia udah tahu. Ya orang-orang ini ya. Iya, jadi mereka nggak kabur gitu. Abang-abangan depan nih. Dan katanya tapi namanya lazy turtle. Sebenarnya kalau nama saintifiknya ya ada hawksbill sea turtle sama green sea turtles. Cuma kalau aku explain ke tamu-tamuku, aku bilangnya lazy sea turtle karena emang mereka mager lazy banget, sea mager turtle. banget geraknya kayak Jadi gitu. kura-kura laut yang males kebanyakan main handphone sama liat Instagram sama TikTok gitu kan. Oke, ini menarik. Tadi kau bilang di situ nggak cuman ada diver tapi bisa mancing juga dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kalau kita ngelihat untuk industri wisata yang ada di sana, sebetulnya apa aja perkembangan di Kepulauan Seribu sih sebetulnya untuk wisatanya? Wah, perkembangannya sebenarnya banyak ya. Dulu itu tidak terlalu banyak warga lokal yang menjadi pemandu wisata selam. Oh, masih banyak bulatnya. Masih banyak yang memang pencarian nelayan, ada juga yang nelayan kompresor,
Dan sekarang seiring berjalannya waktu, masyarakat lokal tuh sudah sangat-sangat terbuka dengan yang namanya turis. Jadi turis-turis lokal, mancanegara itu sangat-sangat di welcome di Pulau Pramuka. Jadi memang majority dari masyarakat juga banyak yang sekarang juga menjadi pelaku wisata, baik itu jadi pemandu wisata snorkeling, pemandu wisata freediving ataupun scuba diving kayak gitu. Dan banyak dari masyarakat juga yang terbantu. Seperti contoh, tamu datang ke Pulau Pramuka, mereka mau pesan apa? Oh, ada masyarakat lokal yang punya catering, pesan makanan di catering. Ada masyarakat lokal yang punya restoran, pesan makanan di restoran. Jadi memang banyak juga di sana, ada bisa mancing, ada snorkeling, diving, apa speedboat juga bisa, speedboat ada juga di sana. Speedboat kita nggak ada sih, tapi palingan water sport kayak banana boat, terus kayaking itu juga ada. Selain itu kita juga island hopping. Jadi kalau misalkan memang yang aku bilang tadi sempat mention kalau kamu belum punya sertifikasi untuk scuba ataupun free dive dan kamu orangnya dasarnya nggak suka berenang atau apa snorkeling, kamu bisa sewa kapal tradisional nelayan atau kapal tradisional masyarakat untuk datang-datang ke pulau kayak pulau air, itu untuk cuma kayak ya recreational aja, scenery-nya bagus, foto-foto wisata kayak gitu. Menarik nih, kayaknya semakin saya pengen tahu juga ya kan di sana tuh ada apa lagi aja, apalagi kan bisa rekreasi wisata kan berarti ada tujuan-tujuan lainnya tuh. Betul. Jangan kemana-mana sahabat Eljon, kita akan balik lagi sama Andin habis ini, tetap di POV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Funwalk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Funwalk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Hai Alaska, kok bulu kamu rontok? Wah, ngeri banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh Masih bersama saya Anton Pradana dan juga Andin. Ini selaku seseorang yang memang berkecimpung di Kepulauan Seribu dan suka diving di sana nih, iya kan? Oke, Din, ini lanjut lagi. Tadi kan kamu sudah menceritakan tentang ternyata Kepulauan Seribu itu
seseru itu ya untuk aktivitas sportnya. Tadi kamu udah jelasin tentang aktivitas sport, bahkan sampai ada untuk orang-orang yang pengen ya berkunjung aja, wisata aja, lihat-lihat ada. Sebetulnya di sana selain sportnya, apa aja sih? Kuliner kah atau apakah wisata yang memang bisa kita gali di sana, wisata baharinya? Kalau di Pulau Pramukanya itu sendiri kita ada namanya Taman Nasional juga. Di daerah Pulau Pramuka itu memang ada area Taman Nasional. Dan Taman Nasional ini juga memiliki konservasi penyu. Jadi rescue kalau penyu-penyu ada yang sakit atau ada yang luka itu mereka ambil, mereka rehabilitasi dan mereka rilis kembali ke laut. Itu mereka pakai BPJS nggak? BPJS gimana tuh ya? Kadang kalau semua dipasangin BPJS juga PR. Oke, lanjut. Terus selain penyu juga kita juga punya hutan mangrove. Hutan mangrove. Jadi di wilayah Taman Nasional itu di belakang Pulau Pramuka, selain kita bisa lihat konservasi penyu, kita juga bisa lihat taman bakau, hutan bakau kayak gitu. Oke, jadi selain itu berarti mereka bisa ke hutan-hutan itu Ya, jalan-jalan, foto-foto. Gitu. Oke, jadi lebih ke penyu. Apa aja selain penyu? Mungkin ada yang lain, mungkin kayak misalnya udang kah, pada penangkaran udang mungkin, atau ikan-ikan yang lain. Kalau penangkaran sih nggak gitu banyak ya. Mungkin kalau memang penasaran pengen lihat penangkaran ikan atau misalkan budidaya ikan, itu ada di seberang Pulau Pramuka ada restoran namanya Nusa Keramba. Itu di keramba mereka itu ada beberapa ikan yang bisa dilihat. Cuma selain itu nggak terlalu banyak sih. Oke, tapi yang di sana yang paling terblow up atau memang orang tertarik adalah lebih ke sportnya. Lebih ke aktivitas wisatanya. Kalau untuk kulinernya gimana? Kulinernya cukup oke, enak-enak makanannya. Apalagi kalau misalkan kalian stay overnight, terus malam itu biasanya ada agenda bakar-bakar. Oke. Jadi biasanya kalau sore-sore sekitar jam 4 sampai jam 5, nelayan tuh banyak yang pulang mancing. Dan kebetulan lokasi dive center kita itu di depan dermaga. Jadi banyak kapal-kapal nelayan yang sandar di sana. Jadi kalau nelayan udah balik mancing, itu biasanya dijajarin ikannya. Jadi kita bisa lihat ikan mereka dapatnya apa aja. Kalau kita tertarik sama ikan yang mereka tangkap, kita bisa bayar, kita bisa beli, dan kita bisa bakar. Langsung barbecue di sana ya. Barbecue, betul. Barbecue itu menarik sih, pengalaman yang asik. Nah, berarti untuk lo stay overnight di sana di Kepulauan Seribu ini, aku karena memang belum punya pengalaman di sana ya. Apakah itu sangat ramah untuk kita kalangan anak muda? Ya kan? Apa memang sebetulnya perlu budget yang lebih lagi untuk bisa menikmati keseluruhan wisata di sana? Nah, kita juga memiliki banyak penginapan. Range harganya juga macam-macam. Tapi sudah banyak banget penginapan di Pulau Seribu atau di Pulau Pramuka itu sendiri yang memang sudah standarnya udah cukup baik lah, cukup bagus. Ada penginapan namanya Royal Mermaid, ada juga Villa Safir, Villa Sair, ada juga kalau misalkan pengen lebih yang bagus lagi, kita punya salah satu penginapan yang modelnya kayak glamping, itu namanya Seribu Resort. Nah, Seribu Resort ini lokasinya pas banget depan pantai. Jadi kalau misalkan kamu nginep di Seribu Resort, itu bisa langsung main di pantainya kayak gitu. Oke, jadi kita bisa pilih sesuai dengan ini ya. Tapi ramah kan? Maksudnya ramah untuk anak-anak muda nggak? Oh, ramah banget, ramah banget. Bisa disesuaikan ya? Bisa disesuaikan. Bahkan untuk yang apa namanya yang memilih ikan dan lain sebagainya itu pun juga masih aman, harganya masih affordable. Masih. Kita nggak bilang murah ya, affordable masih bisa. Masih ya? affordable masih. Dan kamu juga kalau misalkan pengen lebih budget friendly lagi, bisa ikut namanya open trip. Jadi misalkan ada private trip sama open trip. Kalau private trip biasanya ini kita ngomong tentang snorkeling dulu ya. Kalau kamu pengen snorkeling ke Pulau Pramuka, ada namanya private trip, which means kapal yang kamu gunakan untuk snorkeling itu hanya untuk kamu dan grupmu. Oke. Tapi kalau kamu mau ikut open trip, biasanya satu kapal untuk snorkeling ini dibagi untuk beberapa grup. Jadi sharing yang menyebabkan harganya jadi jauh lebih murah kayak gitu. Jadi yang penting adalah kalau grup-grupan malah lebih murah. Lebih murah kayak gitu. Nah, pertanyaan aku, kalau gitu ya, kalau untuk kita nih, untuk kita yang pengen ke sana, biasanya untuk orang-orang yang best time-nya itu kapan? Waktu yang tepat untuk ke sana? Best time untuk datang ke Pulau Pramuka, especially scuba diving ya, karena visibility dan kondisi laut di bulan Maret, April, Mei itu lagi bagus-bagusnya. Visibility-nya biasanya kita mungkin ya biasanya ya 7 sampai 10 meter. Cuma kalau di bulan itu bisa sampai 20 meter lebih. Udah kayak aku diving di bulan-bulan itu udah ngerasa kayak kok aku kayak di Bali ya, kayak gitu. Karena visibility lagi bagus banget, jernih banget airnya. Maret, April, Mei. Nah, tapi sebenarnya kalau kamu bilang kita kan agak keruh dan berlumpur. Apa sih sebenarnya yang membuat
apa ya, itu kan berarti faktor kekurangan dari si Kepulauan Seribu itu sendiri akhirnya membuat visibilitasnya terbatas. Sebenarnya apa yang faktor yang membuat dia jadi seperti itu? Apakah memang sudah dari sananya seperti itu atau mungkin sebenarnya ada industri atau yang mengganggu mereka di sana gitu. Jadi biota lautnya jadi terganggu gitu. Apakah ada faktor itu juga? Yang membuat visibility kita agak buruk, yang aku bilang tadi, karena kita lautnya air dangkal, jadi memang sedimennya tercampur lumpur. Kalau misalkan ada angin, itu mereka sedimennya naik, gitu. Dan karena tercampur lumpurnya itu, jadi mereka turunnya tuh lama, karena pasir kita nggak berat. Beda kalau kayak kamu di Bali juga memang ada season yang mereka visibility-nya kurang baik juga, tapi memang kalau di Bali itu kamu ibarat diving, terus kamu kicking atau finning yang nggak bener ngaduk pasir, itu dia turunnya jauh lebih cepat karena pasirnya lebih berat daripada pasir kita di Kepulauan Seribu. Oh, I see. Gitu. Nah, berarti kalau kita misalnya pengen nih, tadi tempatnya Mazu Divers. Mazu Divers. Jadi kalau misalnya kita pengen ke sana, langsung pengen tahu nih, kita masih untuk orang awam lebih mudah dengan langsung ke Mazu Divers gitu. Boleh. Jadi kalau misalkan kamu memang belum pernah, karena memang kita dive center yang memang fokus di scuba diving ya, kalau memang kamu belum pernah melakukan scuba diving, itu kita ada program trial yang kita bahas tadi namanya Try Scuba. Dan kalau memang kalian tertarik bisa langsung kontak Mazu Divers, terutama kalau yang mau nyobanya langsung di laut ya biar bisa lihat ikan. Karena kita juga bisa trial scuba di kolam, cuma kan kalau di kolam kan ubin doang ya, nggak enak. Bener, lebih baik di laut. Beruntung ketemu bisa penyu yang aku bilang tadi, lazy turtles. Kalau beruntung bisa ketemu. Nah itu bisa langsung melalui kita, nanti kita arrange semuanya, kita bantu, dan semoga experience-nya jadi experience yang menyenangkan kayak gitu. Dan juga berkesan juga. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang membedakan either kita nyelam di, pasti beda ya, kalau di kolam sama di laut asli nih, yang paling beda apanya? Hal yang paling beda kalau sense-nya gimana tuh? Scuba diving di laut dan di kolam, yang pertama hal yang dilihat. Kalau di kolam kamu juga bisa lihat ubin, jadi rasanya kayak this is not fun. Tapi kalau misalkan kamu di laut, kamu turun aja nih, baru mulai turun, baru kita pengenalan skill, itu kamu bisa lihat ikan berenang di samping-samping kamu. Kalau beruntung juga bisa lihat ikan yang jarang dilihat, contoh kayak pipefish, ada jenis ikan namanya pipefish. Kalau beruntung bisa lihat hal-hal seperti kayak gitu. Kalau misalnya secara experience-nya sendiri, kalau kita di luar dari penglihatan, tapi yang kita rasakan mungkin arus dan lain sebagainya, apa airnya atau gimana? Jadinya beda kan, air tawar pasti akan beda dengan air laut. Funnily enough, banyak orang yang ngerasa kayak kalau diving atau main di air laut tuh kalau kena mata lebih perih. Iya benar. Tapi realitinya adalah sebenarnya yang bikin mata kita perih itu satu, bisa sunscreen yang kita pakai. Karena kalau misalkan kita berenang di kolam sama di laut, menurut aku pribadi tergantung dengan kolamnya juga. Kalau misalkan kadar kaporitnya tinggi, bisa lebih perih di mata. Tapi other than that, kalau misalkan ngomong scuba diving itu sendiri, memang kalau misalkan di kolam itu lebih aman. Kenapa? Karena itu controlled environment. Istilahnya ya kamu ya di situ-situ aja. Kalau di laut, kamu bisa ngadepin yang namanya arus, yang namanya ombak, itu kan kita nggak tahu juga kayak gitu. Tapi if you want to try scuba diving di laut, tenang aja karena pasti akan ditemenin sama instructor buat selama program kalian berjalan kayak gitu. Oke, jadi kalau di laut tuh akan more fun, lebih menyenangkan juga. Dan juga kalau misalnya di dalam laut itu sebenarnya akan lebih susah ya? Lebih susah atau lebih mudah sebenarnya? Kalau susah sama mudah itu satu question yang aku nggak bisa jawab. Kenapa? Karena balik lagi ke orangnya. Ada beberapa orang yang takut banget, ada beberapa orang yang baru sekali jelasin di bawah kita praktekin skill scuba diving mereka langsung bisa. Jadi itu depends ke orangnya sendiri kayak gitu. Oke. Nah, kalau begitu nih ya, ini kan kamu ada di Pulau Pramuka, Mazu Divers. Apa yang membuat Mazu Divers atau mungkin dirimu sendiri ya, yang memilih Pulau Pramuka itu sebagai tempat untuk mengembangkan usaha wisata dibandingkan mungkin ada pulau-pulau lain di sana, di Pulau Seribu kan banyak ya? Pulau Pramuka itu salah satu tempat yang paling ideal. Kenapa? Dari kota nggak terlalu jauh. Waktu tempuhnya kalau pakai speedboat 1,5 jam. Kedengerannya kayak lama, tapi semakin deket kamu ke kota, kondisi air itu semakin buruk juga. Banyaknya kontaminasi sampah, limbah. Jadi kalau kamu diving di pulau-pulau yang lebih dekat sama kota, itu kondisi airnya
sedikit buruk kayak gitu. Nah, Pulau Pramuka ini itu di sweet spot lah, di mana tempatnya nggak terlalu jauh dari kota yang butuh waktu tempuh sampai 2 jam atau 3 jam. Kita punya waktu tempuh cuma 1,5 jam dan airnya cukup bersih. Oke. Nggak banyak sampah, maksudnya nggak banyak sampah dari kota. Dari kota ya, karena manusia emang bikin sampah mulu sih emang. Betul sekali. Oh jadi gitu, jadi intinya adalah karena paling ideal, waktunya paling aman, dan secara biota lautnya juga masih bisa dimaksimalkan Iya, gitu betul. ya. Dan kalau di Pulau Pramuka itu sendiri, kalau kamu melakukan one day trip, itu masih bisa dimaksimalin waktunya. Ya. Jadi as an example, kamu berangkat dari Sunda Kelapa jam 9 sampai Pulau Pramuka jam 10 setengah 11, itu kamu bisa langsung naik kapal, kamu ngelakuin aktivitas yang apa kamu lakuin, either itu scuba diving, snorkeling, ataupun free diving. Tapi kalau kamu ke pulau yang lebih jauh dari Pulau Pramuka yang waktu tempuhnya lebih lama, kamu melakukan one day trip itu nggak ideal. Karena kamu sampai sejam 2 jam, kamu harus balik lagi, capek di jalan. Nah kalau gitu idealnya untuk kita ke sana berapa lama? Biar kita bisa menikmati kayak full, bisa enjoy, bisa santai, nggak cuma nyelam aja, tapi kita bisa juga aktivitas lainnya. Idealnya Nggak sebenarnya capek lah, gitu kan? Idealnya stay overnight sih. Banyak juga temen-temenku sendiri ya yang kalau misalkan mau diving di Pulau Pramuka, mereka biasanya hari pertamanya aja dive. Hari kedua mereka udah cuma chill, nyantai, nongkrong sama temen-temennya kayak gitu. Karena capek kan? Capek, betul. Capek kan? Iya. Jadi paling nggak 2 hari ya? 2 hari Atau 3 hari? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam udah oke banget tuh. Yeah, which is suitable banget buat orang-orang yang kerja kan, karena Sabtu dan Minggu gitu loh. Benar, Sabtu Minggu sih oke ya. Iya. Terus apa namanya kalau misalnya kamu di sana nih, ya kan? Biasanya itu wisatawannya lebih banyak lokal atau banyak yang mancanegara malahan? Wisatawan lokal cukup banyak karena balik lagi dekat dengan kota ya. Ya. Orang-orang Jakarta, bahkan yang dari Bandung itu juga banyak yang ke Betul. Pulau Pramuka. Ya. Tapi sebenarnya surprisingly kita juga memiliki banyak turis mancanegara juga. Apalagi kalau misalkan mereka kayak orang-orang yang tidak terlalu suka dengan tempat-tempat yang crowded, mereka suka di Pulau Pramuka atau di Pulau Seribu karena memang lebih tenang kayak gitu. Oke, jadi memang mereka itu yang mereka cari ya. Yes, ketenangannya. Gak terlalu banyak yang dilihat, enjoy-nya. kayak misalkan kayak di Bali kan. Bali itu kan luas banget, ada yang area party, ada yang area memang buat terus diving gitu-gitu. Kalau di Pramuka tuh memang tenang banget karena memang pulau penduduk juga kan. Jadi nggak banyak hal-hal yang malam-malam tuh bisa bikin mengganggu tidur lah kayak gitu. Oke, tapi ini yang menarik. Apakah orang bisa dibilang dalam tanda kutip party di sana? Dia bikin private party sendiri? Mungkin Bisa aja. possible kah? Karena Possible. kalau kita melihat kan katanya kamu adalah di sana adalah tempat bersama dengan warga lokal. Yes, benar. Dimana kalau warga lokal berarti kita mungkin kayak harus jaga dan lain sebagainya gitu kan. Possible aja tergantung kamu mau menginapnya di mana. Ah. Ada beberapa penginapan yang memang nggak terlalu dekat sama tempat tinggal warga, kayak gitu, yang nggak jauh-jauh banget tapi nggak deket-deket banget juga. Jadi misalkan kamu mau bikin private party masih bisa possible kayak gitu. Masih bisa, masih enak ya. Masih bisa, masih enak. Masih asoy lah pokoknya. Oke, berarti di sana balik lagi. Mungkin yang paling banyak dicari wisatawan apa? Apakah tetap divingnya? Apakah tetap penginapannya atau gimana? Yang paling banyak mostly? Salah satu destinasi wisata yang benar-benar orang sering banget itu di Pulau Air, sekitar 15 menit dari Pulau Pramuka, itu ada namanya Pulau Gosong Patrick. Pulau Gosong Patrick itu benar-benar cuma kayak Patrick kelamaan di panggangannya SpongeBob atau ya? jadi Pulau Gosong Patrick ini itu sebenarnya adalah gundukan pasir. Oke. Jadi kalau misalkan tide-nya lagi surut, itu dia benar-benar stretch out panjang, itu cuma pasir doang. Jadi wisatawan banyak yang ke sana, foto-foto, take drone video, memang konten bikin TikTok Konten apa banget. segala macam itu di pulau itu. Dan Pulau Air ini dia awalnya satu, cuma karena satu dan lain hal sekarang dia udah agak terpecah. Jadi ada kanalnya. Oke. Jadi kalau kamu kapal yang masuk lewat kanal itu bagus banget buat foto-foto sih. Oke, jadi itu yang dicari ya? Itu jadi yang tempat dicari. untuk foto-foto juga? Foto-foto justru. Dan kalau untuk kesana itu nggak cuma buat kayak orang-orang yang nggak bisa berenang atau snorkeling doang. Kamu mau diving, abis diving kamu mau ke pulau itu, abis free diving kamu mau ke pulau itu tuh bisa banget. Jadi memang orang-orang tuh sering banget ke lokasi Sana itu. ya. Gitu. Tapi di sana kan banyak tuh yang tempat-tempat foto-fotonya yang estetik lah ya. Yes. Estetik bisa kita ngapain aja. Apakah di sana juga ada wisata edukasi juga nggak sih? Wisata edukasinya mungkin? Edukasi ada. Apa tuh? Transplantasi terumbu karang. Transplantasi terumbu karang. Wah menarik. Itu gimana? Jadi ada beberapa
warga lokal yang memiliki organisasi untuk transplantasi karang. Jadi kalau misalkan memang tertarik, kamu mau snorkeling, mau free diving atau mau scuba diving, kamu tertarik untuk restorasi terumbu karang, itu bisa dikontak. Oke. Kayak gitu. Nah itu edukasi juga, karena sebelum kamu nanam terumbu karangnya itu pasti akan dijelasin terumbu karang ini apa. Tahu nggak sih kalian kalau misalkan terumbu karang itu sebenarnya bukan tanaman, tapi mereka tuh binatang. Gitu. Kok binatang ya? Mereka tuh Bukan apa kerang bukan sih, bukan ya? Bukan. Jadi dia? mereka itu terumbu karang itu kalsium, kayak tulang, dan dilapisi dengan binatang hidup. Binatang hidup itu ya makanya kenapa kalau orang-orang snorkeling atau free diving sering banget, atau scuba diving pun kalau misalkan mereka tidak melakukannya dengan baik dan benar itu kan bisa menginjak terumbu karang. Orang-orang kira kayak oh itu cuma batu nggak apa-apa diinjak, padahal sebenarnya kalau kamu injak itu bisa mati, dan mereka growth rate-nya itu lama banget. Oke, jadi untuk menumbuhkan terumbu karang itu memang dibutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi harus benar-benar dijaga gitu ya. Oke, kalau gitu, nih aku pengen tanya juga, penasaran adalah ini kan kita wisatawan yang ke sana itu macam-macam ya. Dari yang mungkin sendiri, mungkin ada yang family, pasangan, keluarga kecil, atau mungkin pertemanan. Nah, untuk setiap wisatawan ini, kalau misalnya kamu dikasih sebuah pertanyaan yang cocok untuk masing-masing dari setiap wisatawan itu kemana aja, mungkin itinerary-nya kayak gimana? Nah, tapi jangan kamu jawab dulu ya, kita akan kembali lagi setelah ini. Jadi untuk sahabat Eljon, tetap di POV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang level menengah, bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Tunjukkan pesona, kecerdasan, kepedulian, dan dedikasimu dalam mempromosikan pariwisata Indonesia melalui ajang Putri Pariwisata Indonesia 2026 dengan tema Sustainable Tourism. Ini bukan sekedar kompetisi, tetapi wadah bagi perempuan muda Indonesia untuk menjadi duta yang menginspirasi, melestarikan budaya, serta menggaungkan pariwisata berkelanjutan ke tingkat nasional maupun internasional. Daftar sekarang di link bit.ly/ppi 2026. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp official Eljon Pageants 088 8606 1888 atau 089 523 268 053. Mari wujudkan mimpi, bawa suara daerahmu, dan menjadi bagian dari generasi yang mencintai Indonesia melalui pariwisata yang berkelanjutan. Jadilah Putri Pariwisata Indonesia selanjutnya. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di POV, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya. Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku apa. Aduh, jangan dong, kameramennya. Hancur. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, bukan ya? Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati ya, teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV.
pandang kita. Didukung oleh Masih bersama saya Ton Pradana di POV bersama dengan Andin ya. Oke, kita lanjut lagi. Din, boleh dong dikasih tahu nih. Kalau buat jadi solo traveler, cocoknya itinerary-nya apa? Kalau untuk yang keluarga, pasangan atau tungguin temen-temen, ini gimana cocoknya menurut kamu? Aku jawab yang keluarga dulu ya. Boleh. Kalau yang keluarga ini biasanya harus cari penginapan yang cocok sama anak-anak. Ya. Which means kalau bisa depannya harus ada pantai biar mereka bisa main. Betul. Dan orang tuanya bisa mengawasi sambil santai juga. Bener. Jadi nggak harus naik kapal dulu ke pantai ini, ke pantai apa. Ribet Itu ya. Ribet kayak gitu. Selain itu kalau keluarga, biasanya aku akan suggest untuk makan di restoran apung, namanya Nusa Keramba. Kenapa? Suasananya beda. Makan di tengah laut. Iya sih. Sambil makan seafood, gitu enak kan. Nah, kalau misalkan yang sama teman-teman, itu aku nggak terlalu saranin untuk makan di restoran apung. Aku saranin untuk bakar-bakar malam-malam sama local guide. Karena local guide di Pulau Seribu itu orangnya asik-asik kayak gitu. Jadi ntar mereka tiba-tiba ngeluarin gitar, main gitar sama kalian. Kalian juga ikut sambil bakar-bakaran, rame-rame sama teman-teman kalian kayak gitu. Kalau solo traveler, ini tergantung kamu mau punya berapa waktu nih di Pulau Pramuka. Baru kemarin banget aku ngajar solo traveler dari Spanyol. Wah. Dari Spanyol, dia memang ada waktu sekitar 1 minggu lagi di Indonesia dan dia memang mau cari tempat yang chill, nggak banyak orang. Jadi dia datang ke Pulau Pramuka. Kebetulan nginep di salah satu penginapan namanya Royal Mermaid yang lokasinya benar-benar sebelah dive center kita. Jadi dia ngeliat tabung-tabung apa segala macam, tertarik untuk ngambil kursus dan dia akhirnya ngambil kursus selama 3 hari kayak gitu. Oke, jadi dia ambil kursus di sana 3 hari dan akhirnya menghabiskan waktu yang sisa seminggu itu. Betul, untuk diving. Oke, nah kalau misalnya 2 hari ngapain aja nih? Kan kamu menyarankan tadi kan minimal jangan sehari dong, at least 2 hari 1 malam dong. Nah kalau yang solo traveler apa tuh? 1 harinya dia apa diving, besoknya ngapain? Biar dia nggak kosong gitu kan? Bener. Kalau misalkan kamu udah certified, idealnya hari pertama kamu dive, hari kedua kamu jalan-jalan di pulau, kelilingin bisa ngunjungin yang penangkaran penyu ataupun the mangrove, hutan mangrove yang aku jelasin tadi. Tapi kalau misalkan kamu belum punya sertifikasi, balik lagi bisa program trial. Atau kamu juga bisa di hari pertama full kamu mau snorkeling trip. Oke, kita mau ke pulau air, kamu mau snorkeling trip di area perlindungan laut juga bisa. Atau mau snorkeling trip di area pulau juga ada. Di spot depan dermaga itu juga bisa dilakukan untuk snorkeling kayak gitu. Kalau misalnya untuk pasangan, nah kalau pasangan kita nggak tahu dong, beda lagi dong. Mungkin mereka butuh nuansa yang romantis, suasana yang kayak gimana, tapi tetap bermain air nih misalnya. Balik lagi ya sebenarnya itinerary di Pulau Pramuka itu mau kamu bawa keluarga, teman-teman atau pasangan sebenarnya nggak jauh beda. Karena memang kita punya itinerary yang cukup template lah ibarat. Template, udah jelas gitu ya. Udah jelas, jadi misalkan kamu hari pertama pengen jalan-jalan pakai kapal, snorkeling trip kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan kamu berdua sama pasangan mungkin pengen lebih private atau private trip dibanding open trip kan bisa juga kayak gitu. Jadi dipecah juga, nggak harus dalam satu rangkaian harus gini nggak usah ya. Sama aja kayak kita misalnya ke Jakarta mau kemana-mana bebas, nggak kayak pakai tour guide juga gitu ya. Jadi misalkan kamu nginep di suatu tempat, di salah satu penginapannya, kamu bisa tanya ke resepsionis, aku pengen ngelakuin apa, itu bisa. Nanti dikasih saran juga sama resepsionisnya. Oh mungkin idealnya untuk ini. Gitu. Yang paling common seperti apa? Oke, nah. Dikasih pilihan lah. Benar. Oke, kalau gitu sebenarnya untuk orang-orang atau mungkin sahabat Eljon yang baru nonton juga gitu ya, di Pulau Pramuka ini sebetulnya keunggulannya apa aja setelah mungkin selain yang kita belum tahu sebelumnya, apa yang harus mereka tahu dan mereka harus rasakan di Pulau Pramuka itu khususnya, atau mungkin Pulau Seribu lah gitu. Yang harus tahu dan harus rasakan sebenarnya lautnya sih, karena nggak banyak orang yang nggak banyak orang tuh yang ngerasa kayak ini dekat kota pasti nggak bakal bagus tempatnya. Iya, karena kita takut tercemar kan. Banyak juga yang ngerasa kayak ada apa sih, paling juga nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya kalian you'd be surprised on banyak pulau-pulau kita tuh yang udah berkembang.
banyak resort di Pulau Seribu itu sendiri yang udah bagus. Resort selain di Pulau Pramuka itu sendiri banyak banget. Ada salah satunya Macan. Pulau Macan itu eco resort. Ya. Jadi kalau kamu nginep di Macan itu view-nya bisa langsung laut. Di kamar tidurnya langsung view-nya laut terbuka. Ada juga ada lapangan padel juga di salah satu pulau di Pulau Seribu. Seru sih, main padel di antara laut sih seru ya. Tapi sore ya, jangan siang-siang kalau main padel. Cuman pertanyaannya kalau misalnya kita mukulnya kenceng, kalau yang jago-jago kan sampai keluar lapangan tuh. Kalau masuk laut siapa yang ngambil? Biar aja ya, kayaknya harus ngambil sendiri juga harus nyebur Nyemplung juga. ya? Ada nelayan samping-samping yang ngambilin bola. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, lanjut. Boleh apa lagi? Mungkin apa lagi? Kita juga selain Pulau Seribu ada juga destinasi untuk diving. Kita juga ada Pulau Sepa, ada juga Pulau Putri. Itu juga salah satu dive spot yang pulau yang bisa kamu jadikan untuk dive spot. Tapi memang kendalanya cuma jarak sih. Untuk Pulau Sepa dan Pulau Putri itu sedikit lebih jauh dari Pulau Pramuka. Di Pulau Macan kita juga punya diving juga. Jadi kalau misalkan kamu nginep di Pulau Macan, which is like a proper resort yang orang benar-benar kalau kesana emang untuk chill, tapi kamu pengen nyoba diving, di situ juga ada. Karena Mazu Diver sendiri kita juga kerjasama sama Pulau Macan. Jadi kalau misalkan kamu tertarik, kamu juga bisa diving di Pulau Macan. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari Mazu Diver sendiri kan kalau aku mendengarkan sudah cukup menguasai daerah di sana dan juga sebetulnya sudah sangat capable di Kepulauan Seribu. Tapi kalau aku tanya misalnya sebetulnya kesulitan atau mungkin tantangannya sendiri apa sih dari Mazu Divers ini sendiri atau mungkin dari kamu yang kamu rasakan ada problematik juga nggak di sana? Musuhnya tuh apa sih? Banyak apa tuh? Salah satunya adalah kurangnya kolaborasi antara pelaku wisata, warga lokal dan juga pemerintah sekitar. Oke. Contoh, kalau kita diving atau kita snorkeling atau free diving, kita kadang-kadang butuh pakai kapal untuk mencapai destinasi tertentu. Yang aku bilang tadi, area perlindungan laut. Untuk sekarang masih banyak kapal-kapal yang menggunakan jangkar. Jadi saat mereka berhenti, mereka harus buang jangkar. Idealnya kalau kamu melakukan wisata bahari, kamu tidak membuang jangkar, tapi menggunakan hal namanya mooring buoy. Apa tuh? Mooring buoy itu ada kayak buoy atau pelampung yang diikatkan ke batu yang ada di bawah air. Jadi tali itu akan tetap di spot itu. Jadi kalau misalkan kapal mau sandar, tinggal diikat ke tali tersebut atau ke pelampung tersebut. Jadi kamu nggak harus buang jangkar. Sedangkan kalau kamu buang jangkar terus-terusan di spot tertentu, kalau memang orang ini tidak sering bawa kapal atau orang ini tidak pernah bawa kapal sebelumnya, buang jangkarnya bisa sembarangan, which means bisa merusak karang. Oh, merusak karang, nggak buat nyangkut-nyangkutin itu ya? Betul, kayak gitu. Jadi menurutku kurangnya kolaborasi yang gigit gitu, kurangnya kolaborasi antara masyarakat, pelaku wisata dan juga pemerintah sekitar. Oke, berarti membuat hal tersebut bisa jadi suatu hal yang berkelanjutan kayak gitu. Mungkin sebetulnya seandainya bisa dibikin dermaga juga kali ya, dermaga yang lebih oke atau kayak gimana yang bisa bantu untuk sandar kapal atau gimana? Kalau untuk spot diving sih nggak ideal ya untuk bikin dermaga, karena kan itu kayak contoh ini pulau kecil, terus di daerahnya sekitarnya repot ya? Iya, susah. Kalau misalkan kita mau bikin dermaga di setiap spot diving, mungkin harus bikin sekitar 30 dermaga lebih soalnya. Iya sih, banyak ya. Oke, kalau gitu kalau menurut kamu kolaborasinya harus seperti apa dan harapannya gimana? Apa yang bisa yang harus dibuat agar biar semuanya terlindungi lah, semuanya dapat enaknya lah gitu. Mungkin yang pertama harus start by meeting ya, definitely ya, karena dari masyarakat, pemerintah dan juga pelaku wisata kan harus sinkron dulu nih, suaranya harus sinkron dulu, kita mau melakukan apa, tujuannya untuk apa. Harapannya ya semoga bisa terlaksanakan, bisa terjadi dan bisa di-maintain sebagaimana rupa agar memang spot-spot di area Pulau Seribu ini bisa terlindungi dan tidak lebih terjadi kerusakan gitu loh yang lebih parah. Karena balik lagi banyak banget warga-warga lokal yang sudah menjadi mata pencahariannya itu dari wisata. Kalau misalkan alam tidak kita jaga, karangnya semakin rusak, ikan-ikannya semakin sedikit, kita mau makan dari apa? Ya, nggak ada yang dijual ya jadinya ya. Oke, itu yang harus penting dan harus dilanjutkan juga. Kalau kamu merasa ada yang kamu lihat di sana juga,
apa yang sudah ada yang bisa dimanfaatkan. Sebetulnya kalau kamu melihat di Pulau Pramuka tuh sebenarnya potensi gede banget ya sih? Potensinya gede banget, gede banget. Tapi itu selain masalah pembuangan jangkar yang tidak ada regulasinya, banyak juga masyarakat lokal yang masih mencari mata pencaharian hidupnya itu dari mengambil ikan hias. Gitu. Biarpun tidak di Pulau Pramuka hampir tidak ada, tapi di pulau seberang Pulau Pramuka dari Pulau Panggang, which is pulau penduduk terpadat. Wajar di sih. Pulau Seribu. Makanya kayak misalkan ikan nemo atau clownfish kayak gitu kadang-kadang kalau mereka nemu, mereka lihat, mereka ambil dan mereka jual. Untuk akuarium hias. Yes, betul. Itu juga salah satu dilema ya atau masalah yang masih harus kita hadapi karena memang mereka mata pencahariannya salah satunya dari situ. Kita belum memiliki hal-hal yang bisa menggantikan. Ya. Jadi makanya itu yang juga yang menyebabkan variasi ikan di Pulau Seribu itu tidak sebanyak variasi ikan di tempat-tempat kayak Bali gitu. Oh ya, mungkin sana edukasi sudah jauh lebih banyak dan lebih matang juga. Nah, seandainya bisa nih dilakukan sebuah inovasi atau mungkin ya bisa memang inovasi lah ya, bisa disebut memang inovasi. Apa yang bisa harusnya dilakukan biar ini nih orang-orang biar lebih bisa tertarik lagi ke sini, lebih nyaman, mungkin bisa long stay juga ke sini. Itu apa aja inovasi yang kira-kira bisa dilakukan? Untuk di Pulau Pramuka sendiri. Untuk di Pulau Pramuka sendiri sebenarnya balik lagi ke segmen sih ya. Kalau menurutku inovasi yang dilakukan salah satunya bisa dari pengembangan masyarakat justru. Berbahasa Inggris contohnya. Banyak masyarakat yang masih belum pede ngomong bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin kita bisa melakukan pelatihan untuk agar masyarakat bisa lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan tamu-tamu mancanegara. Selain itu, karena di Pulau Pramuka sendiri ini tidak banyak pasir putih, pasir putihnya sangat sedikit, dan kita memiliki pantai di belakang pulau namanya Pantai Sunrise. Mungkin pantai itu juga bisa dikelola lagi agar bisa menjadi tourist attraction lagi. Jadi orang-orang nggak hanya main ke pantai yang di daerah dermaga, tapi juga daerah belakang. Oke, mungkin bisa dari kementerian manapun yang bisa menaungi wisata pasti. Mungkin bisa kolaborasi sama influencer dan lain sebagainya juga kali ya. Ya, dan juga untuk pelatihan sendiri, mungkin kalau dari pihak swasta, kalau kamu lihat, pihak swasta kan juga salah satu yang mendapatkan keuntungan dari bisnisnya. Kira-kira memungkinkan nggak kalau cuma dari pihak swasta untuk benar-benar mengorganize warga lokalnya untuk menaikkan kualitas dari masyarakat di sana? Bisa banget. Bisa banget. Teman-temanku pribadi itu sekarang banyak sekali mereka yang udah bersemangat banget untuk berkecimpung di dunia wisata ini. Dari mereka jadi pemandu apapun itu wisata. Pemandu karaoke? Bukan. pemandu ini dong wisata di sana dong. diver ya. Nyanyi kalau itu beda. Lanjut. Iya, pemandu wisata mereka sudah banyak banget yang bersemangat. Mungkin dari sisi-sisi generasi mudanya itu sangat-sangat possible kayak gitu. Selain juga untuk sekarang ya aku pikir kita sudah ada pemerintah KPKP, itu juga suku dinas KPKP, Sudin KPKP ini juga sudah melakukan pelatihan selam yang rutin setiap tahunnya untuk masyarakat lokal. Tapi mungkin salah satu hal yang bisa aku sarankan atau aku improve dari masyarakat pulau itu sendiri adalah cara mereka berkomunikasi dengan turis lokal ya, which is dengan bahasa Inggris kayak gitu. Oke, benar-benar aku cukup setuju karena walaupun aku tidak pernah ke Pulau Seribu, cuman pernah ke tempat lain yang menurutku ya salah satunya adalah Danau Toba di Sumatera juga gitu kan, adalah tempat yang bagus banget menurutku. Tapi humannya menurut aku masih perlu peningkatan kualitas. Apakah juga hal itu juga yang dirasakan sebetulnya perlu untuk memanajemen, untuk merawat, karena kan kita nggak cuma tempat bagus tapi hospitality kan ya, sangat ini. Kalau masalah hospitality, bukan penduduk ya, teman-teman saya dan warga lokal sana tuh sangat ramah dengan turis, mau itu lokal ataupun mancanegara. Tapi yang balik lagi, yang membatasi memang komunikasi. Tapi other than that, sekarang
sudah jauh lebih baik. Masyarakat sudah benar-benar sangat terbuka dengan tourism. Masyarakat sudah mulai hampir majority sudah berpartisipasi dengan tourism. Baik itu dari contoh, misalkan banyak orang yang dulu mata pencariannya nelayan. Mungkin sekarang masih nelayan. Cuma pada Sabtu Minggu mereka bisa rental kapalnya mereka untuk turis pakai kayak gitu. Banyak juga yang punya catering. Catering itu juga bisa ditawarkan kepada masyarakat lokal. Jadi memang kalau secara aspek sustainability kita memang menyeluruh banget. Kayak contoh Mazu Divers juga, kalau misalkan ada tamu kita yang datang, kan kita biasanya mengarrange semua dari mereka berangkat sampai mereka pulang. Kita catering dari warga lokal. Kapal-kapal yang kita pakai juga dari pengusaha lokal atau warga-warga lokal juga. Jadi memang kita mengutamakan sebagaimana mungkin kita memanfaatkan apa yang dimiliki warga-warga itu. Oke, kalau gitu. Berarti kan nelayan di sana punya, bisa dibilang punya side job, punya freelance. Betul sekali. Ada side jobnya mereka. Betul. Mereka punya side job. Mereka emang nangkep ikan, tapi di hari Sabtu dan Minggu weekend mereka bisa menjadi tour guide juga. Yes, betul nih. sekali. Terakhir, Andin, kasih pesan dong buat sahabat Eljon nih, atau mungkin masyarakat Indonesia yang lagi nonton ya sekarang. Kasih pesan ke mereka tentang mungkin kenapa harus memilih Pulau Pramuka, dan mungkin kamu boleh ngajak juga ya untuk datang ke Pulau Pramuka dan juga berlibur di sana. Boleh, silakan. Buat teman-teman yang pengen belajar diving, Pramuka itu sangat cocok buat kalian belajar. Karena memang it's very suitable for beginners. Terus juga kemudian untuk kalian generasi muda atau generasi si Gen Z yang memang pengen belajar scuba diving, pengen punya sertifikasi, cuma takut instrukturnya terlalu kaku atau gimana, bisa belajar sama aku gitu. Karena sesama Gen Z biasanya ngajarnya jauh lebih enak. Tapi other than that, kalau memang kalian tertarik untuk belajar scuba diving, Indonesia memiliki alam keindahan bawah laut yang sangat-sangat kaya. Jadi kalau misalkan kalian nggak belajar diving, you're missing out. Nah, kamu akan rugi. Ya, you're missing out. Jadi kalau paling nggak kamu nggak merasakan scuba diving, ngerasain mancing lah ya kan, makan ikan langsung kita bakar, barbekyuan. Nah, itu kan juga menarik. Jokesnya adalah kalau kita di pulau bilangnya ikannya tuh baru mati sekali. Kalau kamu makan seafood di Jakarta itu udah mati 3 kali, dipancing, ditransport pas nyampe restoran kayak gitu. Fresh banget guys seafood di sana. Dan rasanya pasti akan lebih. Aku pernah banget makan yang ikan baru sekali mati. Iya kan, bukan mati suri. Ya kan, kalau di supermarket ikannya mati suri. Kalau gitu terima kasih. Jadi sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di @eljontv untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis dan juga investasi di portal berita eljonnews.com. Jangan lupa ikuti juga sosial media kami di @eljonnews dan juga @eljontv.official. Saya Anton Pradana pamit. Sampai ketemu lagi ya. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.